Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nisatul Habibah dengan NIM 111230195 dari PUK 7 Praktikum Geologi Minyak dan Gas Bumi. Di sini saya akan menunjukkan tutorial cara mengolah data di aplikasi Petrel. Yang pertama itu buka dulu Petrelnya. Terus ke menu File, New Project. Nah, kemudian dia atur koordinatnya sesuai dengan lokasi koordinat di sumur yang akan kita analisis. Di sumur ini saya pakai PTM 31 yang ED50. Ini karena lokasi sumur yang akan saya analisis itu berada di North Sea Southern Viking Graben. Kemudian pencet OK. Nah, kemudian untuk memasukkan sumurnya, pertama kita ke stratigraphy, kemudian new well. Selanjutnya, buka data wellbore. Yang bagian actual, kemudian buka di notepad. Tampilannya seperti ini. Nah, untuk nama wellnya itu diambil dari wellbore name-nya, kemudian koordinat X dari surface east west, koordinat Y dari surface NS, kemudian isi juga elevation from MSL itu dari data KBMSL. Uncheck ini, kemudian OK. Nah, kita ke menu home, kemudian pilih window dan well selection window. Nah, dicentang well-nya, kemudian di expand. Klik 2 kali atau klik kanan di sumurnya, pilih import and selection, kemudian masukin data lastnya. Nah, pastikan juga tipe filenya itu welllog ASCII. Masukkan data last yang sesuai, yang 11B, kemudian open. Di OK for all. Ke menu home lagi, ini pilih yang studio window. Nah, untuk data survei, kita akan masukkan juga ini. Klik kanan, kemudian insert new survey, beri nama, nah, untuk total depth-nya kita gunakan total depth dari sumurnya. Ini ada di data survey di Excel-nya. Untuk yang 11B, yang ini 4770 di copy, kemudian dimasukkan. Nah, pastikan juga untuk data Excel ini sudah menggunakan pemisah berupa titik. Di OK. Kemudian ini dicentang. Nah, selanjutnya kita akan masukkan data. Ini klik kanan di yang surveinya, kemudian pilih trajectory spreadsheet. Nah, selanjutnya itu copy data dari sumur F11B semuanya. Kemudian pastekan di MD yang 0,0 ini. Nah,
pastenya menggunakan tombol simbol ini, klik paste, kemudian di apply, lalu oke, atau plus saja. Nah, ketika di Windows studinya dia udah belok, maka dia udah masuk atau udah benar. Nah, begini untuk penampakan 3D-nya. Setelah itu, kemudian adalah mengatur header dan menampilkan log. Dengan cara ini centang global lognya. Kemudian untuk mengatur header, kita klik di sini, kemudian pencet tombol T. Nah, untuk yang dipakai yaitu dep, kemudian loggr, kemudian untuk log resistivity-nya kita pakai rm, kemudian rd dan rt. Maka sambung ini drag rd ke bagian rmf, sini rt juga. Nah, selanjutnya yaitu ada kolom selanjutnya ada PIF, RHOB, dan NPy. Di drag juga. Kita coba dulu sesuaikan apakah sudah. Nah, seperti ini. Selanjutnya yaitu men-setting limit dari masing-masing log yang akan dipakai. Untuk GR, itu limitnya adalah di 0 dan maksimalnya adalah 200. Atur juga stylenya. Selected, kemudian pilih warna hijau. Apply. Selanjutnya untuk log rm, dia minimalnya di 0,2 dan maksimum value-nya itu di 2000.
yang NPy ini di directionnya itu di reverse, kemudian stylenya itu selected, warnanya dia warna biru, apply. Oke. Nah, untuk melihat lognya kita bisa scroll aja atau pilih ini undev, kemudian nah yang view entire wells dia muncul semua, atau jika ingin melihat lebih jelas bisa diatur juga. Nah, selanjutnya kita akan membuat uh, crossover antara RHOB dan NPy-nya itu menjadi berwarna. Caranya di setting di header tadi, pencet T, kemudian di bagian sini buat common obscure filling ditambah. Nah, atur sebagai berikut. From-nya itu top of well, to-nya to bottom of well. Nah, untuk fill edge dia from curve, to-nya juga. Nah, yang ini RHOB ke NPy, warnanya warna kuning, kemudian apply. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan menambahkan 3 kolom untuk interpretasi litologi, fluida, dan juga zona atau sistem tracknya. Caranya ini di well-log. Sebelumnya kita ke stratigraphy dulu, kemudian new discrete log. Nah, ini pilih yang pertama yaitu litologis, kemudian oke. Buat lagi fluida atau fluids, kemudian buat lagi untuk zones. Nah, zone-nya ini nanti kita isi dengan sistem track. Kemudian atur lagi, klik 2 kali, kemudian di sini. Nah, kita persempit saja jadi 3. Untuk patternnya ini non saja, atau pilih sesuai. Misal yang pertama litologinya adalah sandstone, patternnya sesuaikan. Misal yang itu. Kemudian yang kedua itu shell,
Nah, warnanya hijau, atau misal mau warna yang lebih sesuai bisa begini. Ketiga itu dan apply. Nah, untuk undeadnya ini dihapus saja, kemudian warnanya ganti jadi warna putih. Oke. Nah, untuk fluidsnya itu bedakan jadi 3 sama. Nah, atau yang ini hapus saja. Untuk undefnya sama, dihapus dan diganti menjadi warna putih. Untuk judulnya kita akan isi dengan sistem thread, yaitu ada yang pertama LST, dia isi warna oranye. Kemudian TST itu warna biru. Kemudian yang terakhir HST itu warna merah. Undernya sama seperti tadi, hapus dan ganti di warna putih. Oke. Untuk interpretasi, kita bisa lihat dari litologi, terutama ini bisa lihat dari pola dari log GR-nya. Ketika GR-nya tinggi, maka dia memiliki litologi sebagai shell, dan apabila dia GR-nya rendah, maka ada litologinya yaitu non-shell. Nah, selanjutnya kita akan mengatur color fill dari GR ya. Nah, untuk caranya itu kita atur di bagian GR. Nah, untuk GR ini tambahkan juga log calipernya. Di curve filling, add new curve filling. Nah, ini from-nya atur dari curve to track edge. Ini berdasarkan GR, kemudian filenya itu select as property. Ini atur ke lithologist. Kemudian apply, tap OK. Nah, misalkan kita akan menginterpretasi
Untuk nilai GR yang tinggi saya dilihat di sini sebagai shell, maka pertama kita harus pastikan bahwa kursornya itu menjadi tanda puas. Jika belum, bisa di ini edit file tops. Nah, di sini paint di scratch log. Atau jika salah, kita ditimpa lagi. Nah, ini klik kanan untuk pilih mitologi yang akan kita gunakan. Misalkan shell, dipilih, kemudian kasih seperti ini. Nah, untuk nilai JR yang tinggi itu diinterpretasikan sebagai shell, dan untuk yang rendah dia diinterpretasikan sebagai non-shell. Nah, untuk kasusnya dalam log ini, terdapat tiga logi. Kita harus perhatikan juga nilai resistivity dan juga nilai NPy dan RHOB-nya. Ketika nilai JR-nya rendah dan nilai resistivity-nya tinggi, maka dia diinterpretasikan sebagai pasir. Nah, seperti ini hasil interpretasinya. Ketika dia JR-nya rendah dan resistivity-nya tinggi, maka litologinya diinterpretasikan sebagai sandstone. Sementara ketika dia JR-nya rendah, JR-nya tinggi dan resistivitasnya rendah, maka sebagai shell. Ketika dia JR-nya rendah, kemudian nilai RHOB-nya ini yang merah juga tinggi, maka diinterpretasikan sebagai limestone. Nah, untuk interpretasi fluida, ini bisa dilihat dari ukuran crossovernya dan juga nilai resistivitasnya. Contohnya adalah di sini. uh, Misalnya di sini, ketika dia ukuran crossovernya sedang, kemudian resistivity-nya tinggi, maka diinterpretasikan sebagai oil zone. Sementara itu, nah di bagian yang ini, crossovernya kecil dan juga resistivitasnya lebih rendah, maka diinterpretasikan sebagai water zone. Nah, untuk ketika dia crossover ya berisi dengan gas, dia memiliki ukuran yang sangat besar. Dia bisa melebar ke samping kanan dan samping kiri membentuk seperti butterfly effect. Kemudian ini mohon maaf. Nah, untuk interpretasi system track atau zone ini,
kita bisa lihat dari stacking pattern litologinya. Misalkan mulai dari bawah, kita melihat bahwa dari bawah itu dimulai dari pasir, kemudian semakin ke atas dia menunjukkan pola menghalus. Ini itu shell, dari pasir semakin ke shell, maka dia adalah TST. Kemudian ini juga bisa ditarik sebagai MFS atau maksimum flooding surface, yaitu di titik di mana dia kenaikan muka air lautnya berada di titik yang paling tinggi. Nah, untuk menarik marker, kita bisa di edit well top, kemudian pilih yang edit well top yang ini. Nah, new horizon atau new well top. Atau bila tidak bisa, maka harus di new well top folder. Nah, ini dicentang, kemudian klik new well top. Oke, kita di sini saja di bagian stratigraphy, insert horizon. Nah, ini horizon. Misal itu, jadi dia titik yang paling tinggi. Di sini klik. Nah, untuk mengubah namanya, kita ke setting, beri nama misal FS gitu, apply. Oke. Nah, untuk TST ini dia dibatasi oleh batas atasnya adalah MFS. Kemudian kita lihat bahwa dari shell ini terdapat perubahan menjadi litologi gamping atau limestone. Kemudian ketika dilihat stacking patternnya, maka dia adalah mengkasar. Maka ini kita bisa tarik sebagai horizon baru, yaitu SB. Nah, untuk zonanya, karena dia stacking patternnya ke atas, maka dia adalah HST. Selanjutnya yaitu litologi gamping ini menjadi bagian dari LST atau Low Stand System Trend, yaitu ketika muka air laut berada di kondisi yang paling rendah dan stabil. Kemudian saat litologinya berubah lagi ke atas, maka kita lihat lagi stacking pattern-nya. Nah, ini mengkasar. Kemudian dari sini kita lihat bahwa litologinya itu mulai menghalus. Nah, apabila ditarik anak panah, dia condong ke kanan.
Nah, maka bisa diinterpretasikan bahwa dia adalah memiliki sistem track TST atau Transgressive System Track. Untuk TST dia dibatasi oleh MFS. Atau kita tarik dulu horizonnya, yaitu berada di shell di titik dengan JR yang paling tinggi. Kita bisa tambah warnanya lagi, yang horizon, kemudian ubah namanya. Oke, kemudian kita tarik sistem tracknya yaitu TST. Selanjutnya, dari sini ke atas dia menunjukkan bahwa terdapat penebalan dari pasirnya, maka sehingga dia nunjukin bahwa polanya adalah mengkasar ke atas, maka sistem tracknya adalah HSE. Kemudian jika kita lihat secara rinci, di sini terdapat pola atau elektrofasies dari GR log, yaitu tipe yang boxy atau dia cylindrical. Nah, tipe elektrofasies ini mencirikan zona LST atau low stand system track, sehingga bisa ditarik bahwa di sini adalah sistemnya LST. Nah, LST ini membatasi antara HST dan LST itu dibatasi oleh SB. Jadi kita bisa tarik horizon baru sebagai SB. Nah, untuk mengetahui sistem track di atasnya, kita lakukan cara yang sama seperti tadi. Dari sini ke sini ke atas itu HST, kemudian dia mengkasar lagi sedikit, menghalus, mengkasar, menghalus, dan mengkasar lagi. Sebenarnya untuk menarik sistem track yang lebih mudah adalah untuk menentukan horizonnya terlebih dahulu dibandingkan dengan menarik ini zonanya terlebih dahulu. Jadi urutannya dari stacking pattern, kemudian kita tentukan horizonnya. Nah, kita batasi saja NMFS. Berikut hasil interpretasi saya. Untuk SB sendiri dia bisa ditarik ketika dia terjadi shell break. Sekian tutorial dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan langkah-langkah yang kurang jelas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.